Bab 15. Dicuekin. Bukan melanjutkan ucapannya, Zaidan malah melamun mengingat kejadian kemarin waktu di kantor. Terbesit ide nakal di benak Zaidan, namun segera ia tepis. Zaidan takut akan mudah jatuh cinta kepada Aisyah. Kemarin di kantor, Zaidan sedang serius membaca semua berkas yang sedang diberikan oleh Aska untuk ditandatangani olehnya. "BTW, kapan lo ngasih keponakan ke gua? Jangan lama-lama, gua kan mau jadi rich uncle," ucap Aska memecah keheningan dan membuat Zaidan menatapnya dengan tajam. "Kepo," ucap Zaidan dengan santainya dan kembali memperhatikan berkas tersebut. "Hah, wajar sih gua kepo, kan gua pengen jadi rich uncle," ucap Aska tidak habis pikir dengan jalan pikir sahabatnya itu. "Saya belum bisa menerima Aisyah dengan ikhlas, dan saya tidak ingin melakukannya jika tidak ada keikhlasan dari hati," jawab Zaidan menghela nafasnya. Kalau lo gak suka sama Aisyah, mending lo bebasin dia, terus gue yang nikahin," ucap Aska sengaja agar Zaidan merasa cemburu kepadanya. "Apa? Saya baru menikah dengannya kemarin, enak aja kamu merebut istri orang," ucap Zaidan dengan nada tinggi dan tidak terima jika istrinya mau direbut oleh Aska. "Just kidding bro, tapi kalau beneran ya gak nolak," goda Aska agar Zaidan semakin merasa cemburu. "Sekali lagi kamu bicara seperti itu, silahkan tinggalkan surat desain di meja saya," ucap Zaidan dengan ketus. Zaidan merasa ada hal yang membakar hatinya saat Aska memuji Aisyah di depan matanya. Sejujurnya, ia juga tidak tahu apa yang terjadi kepada dirinya. Di kamar, Aisyah yang sudah siap mendengarkan syarat dari Zaidan merasa kesal karena pria itu malah bengong dan tidak melanjutkan ucapannya. Tapi apa? Kok malah bengong, Mas?" tanya Aisyah mengejutkan Zaidan yang sedang melamun. "Nggak boleh ketus sama suami sendiri, Aisyah," ucap Zaidan keluar gemas kepada istrinya itu. "Cepetan kepo tahu," ucap Aisyah cemberut. "Udah azan asyar Aisyah, saya pergi ke masjid dulu," ucap Zaidan mengganti pakaiannya kemudian berangkat ke masjid. "Iya," jawab Aisyah singkat. Setelah selesai melaksanakan kewajibannya, Zaidan langsung ke kamarnya tanpa memperhatikan sekitar. Ia sangat ingin dekat-dekat dengan Aisyah terus. Pandangan Zaidan menangkap gadis polos dan imut yang sedang membaca buku di balkon kamarnya. Ia menyapa Aisyah, namun gadis itu tidak mendengarkannya. "Assalamualaikum Aisyah," sapa Zaidan, namun Aisyah tidak mendengar suara Zaidan karena keasyikan membaca buku. Zaidan melepaskan pecinya dan langsung menghampiri Aisyah yang sedang serius membaca buku. "Assalamualaikum Aisyah," Zaidan kembali menyapa Aisyah yang sedang asik membaca buku. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas," ucap Aisyah mencium tangan Zaidan tanpa melihat wajah suaminya. "Lagi ngapain?" tanya Zaidan sekadar basa-basi. Aisyah hanya melirik malas, ia sedang tidak mood untuk berdebat dengan Zaidan. Aisyah mengabaikan pertanyaan Zaidan. Ia fokus membaca buku dengan tema kesehatan mental kepada anak. Sementara Zaidan merasa tidak suka saat diabaikan oleh Aisyah. Biasanya gadis itu punya banyak pertanyaan untuk Zaidan. "Udah sholat?" tanya Zaidan mencoba untuk mengalihkan perhatian Aisyah. "Udah kan kewajiban," jawab Aisyah malas. Selain itu, sedang fokus membaca buku, ia juga merajuk pada Zaidan yang tidak ingin mengizinkannya pergi. "Mood wanita emang suka berubah ya?" batin Zaidan bertanya-tanya. Zaidan keluar dari kamar, padahal Aisyah berharap Zaidan akan bertanya kenapa ia diam. Tetapi Aisyah lupa kalau suaminya itu sangat dingin dan dalam kondisi tertentu bisa berubah lembut. "Pengen tak kamu Mas, bukan nanya kenapa diam aja malah ditinggal," gerutu Aisyah dengan kesal dan lanjut membaca buku. Ia tidak peduli dengan Zaidan yang ingin keluar kemana. Zaidan turun menghampiri uminya yang sedang duduk sambil membaca kitab kuning milik Zaidan dulu. Zaidan langsung merebahkan kepalanya di paha sang umi. "Kenapa nak?" tanya uminya pada Zaidan dan menutup kitab tersebut. "Aisyah ngambek mi," ucap Zaidan datar. Uminya menggelengkan kepalanya. Ternyata anaknya sedang kesal karena Aisyah sedang merajuk kepadanya. Uminya mengelus kepala Zaidan dengan lembut dan penuh kasih sayang. "Ngambek kenapa?" tanya uminya pada Zaidan. Ia merasa lega karena Zaidan perlahan-lahan sudah memperhatikan Aisyah. "Nggak tahu Mi, tadi waktu Zaidan ke masjid baik-baik aja.
Sekarang malah ngambek, jawab Zaidan menghela nafasnya dengan kasar. Sementara Aisyah telah selesai membaca bukunya, ia turun untuk mengambil air mineral karena air mineral di kamarnya telah habis. Aisyah melihat Zaidan sedang berbincang ringan dengan ibu mertuanya. Ia tidak menghampiri mereka karena Aisyah pikir mereka sedang berbicara secara pribadi. "Aisyah, sini Nduk," panggil Umi Zaidan saat melihat Aisyah turun dan membuat Aisyah berjalan menghampiri mereka. "Iya Umi, ada apa?" tanya Aisyah dengan wajah ditekuk saat melihat wajah Zaidan. "Sini duduk Nduk," perintah Umi Zaidan. Aisyah pun menuruti perintah mertuanya itu. "Umi ingin menasihati kalian berdua. Pernikahan adalah ibadah terpanjang di dalam hidup kita. Walaupun kalian menikah karena dijodohkan, Umi yakin kalian bisa menerima satu sama lain," ucap Umi Zaidan menyatukan tangan Zaidan dan Aisyah. "Umi selalu berdoa, semoga pernikahan kalian bertahan lama dan semoga kalian berjodoh dunia akhirat. Jika ada masalah, jangan ragu untuk bercerita satu sama lain. Dan jika tidak bisa menyelesaikan sendiri, jangan ragu untuk bercerita ke Umi. Dasar sebuah hubungan itu kepercayaan. Jika kalian sudah saling percaya, maka hubungan kalian akan baik. Umi percaya sama kalian berdua," sambungnya memeluk putra dan menantunya itu. "Iya Umi," jawab Aisyah dan Zaidan serempak. "Umi harus pulang besok pagi. Kalian jangan berantem gih," ucap Umi Zaidan pada mereka berdua. "Loh, tapi kata Abah Umi seminggu di sini. Ais nggak mau ditinggal sama Umi," ucap Aisyah memeluk mertuanya manja dan menyingkirkan tangan Zaidan dengan paksa. "Di sini yang anaknya Umi aku atau dia?" batin Zaidan saat melihat uminya lebih perhatian kepada Aisyah daripada dirinya. "Ada pekerjaan di pondok Nduk, lagian Umi juga harus mengurus adik-adik Zaidan. Umi rasa kalian harus belajar mandiri," ucap Umi Zaidan mengelus pelan pipi Aisyah. Aisyah berpikir sejenak, yang dikatakan mertuanya ada benarnya juga. Kalau terus di rumah mereka, bagaimana dengan adik Zaidan yang masih kecil? "Ais ikut Umi ya?" tanya Aisyah antusias. Ia masih belum mengerti wilayah di Indonesia karena ia dibesarkan di LA dan baru menjadi warga Indonesia selama 3 tahun lalu langsung menikah dengan Zaidan. Zaidan mengerutkan dahinya mendengarkan ucapan Aisyah. Ia merasa keberatan dengan ucapan Aisyah yang ingin ikut ke pondok pesantren bareng sang Umi. "Enggak bisa sayang, kalau kamu ikut Umi nanti Zaidan sama siapa? Lihat ekspresi wajahnya yang keberatan, goda uminya pada Zaidan dan membuat telinga Zaidan memerah akibat malu. "Tapi Ais kepengen merasain jadi santri Umi," sambung Aisyah dengan wajah memelas. "Kenapa Aisyah pengen jadi santri? Ais kan lebih dari sekedar santri. Ais bisa hafal Quran dengan kondisi lingkungan yang menganut budaya barat. Ais tetap menutup aurat padahal lingkungan Ais mendukung jika Ais ingin membuka aurat. Ais tidak terjebak dalam pergaulan bebas yang bahkan seorang santri pun belum tentu bisa seperti Ais," ucap Umi Zaidan dengan lembut mengelus kepala Ais. Zaidan yang mendengar sedikit informasi tentang Aisyah berdecak kagum. Ia tidak menyangka bahwa gadis itu seorang penghafal Al-Quran. Zaidan mengira Aisyah adalah gadis liar yang sering berpacaran dan terjebak dalam pergaulan bebas karena gadis itu tinggal di lingkungan yang menganut budaya barat. Tetapi ternyatanya tidak. Aisyah berusaha sebaik mungkin mempertahankan agamanya. Pantas aja waktu itu dia mengaji tanpa melihat mushaf Al-Quran. Batin Zaidan berdecak kaku.